Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna nahtadiyallah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita itu banyak nikmat. Salah satu nikmat itu ialah nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Cinta kepada hambanya, sayang kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang Maha Ada sebelum dunia ini ada. Tuhan yang Maha Ada sebelum kata ada itu ada. Dan Tuhan yang akan tetap ada meskipun kata ada itu telah tiada. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliaulah seorang pemimpin yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan mengibarkan permadani-permadani keislaman. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum yang bertemakan pentingnya mempersiapkan diri menjadi generasi Islam yang berakhlak mulia dan menyongsong Indonesia Emas. Hadirin sekalian, Indonesia, tanah air kita, sedang bergerak menuju impian besar, yaitu menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di dunia. Tentu kita ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut dan menjadi generasi yang membawa perubahan untuk bangsa ini. Namun, satu hal yang perlu kita pahami ialah jika Indonesia menginginkan kemajuan, maka kita umat Islam harus siap menjadi generasi yang berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innama ba'astum li'at tamam masalihal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk mengintrospeksi diri dan bertanya, apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan amal yang baik? Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang mampu memberikan contoh pada sesama, memberikan contoh yang baik pada sesama? Hadirin sekalian, akhlak adalah fondasi utama dalam kehidupan. Tanpa akhlak, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Hadirin sekalian, sebagai generasi muda, kita harus menyeimbangkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam berbuat. Tidak hanya berkompetisi dalam hal duniawi, tetapi juga dalam ketakwaan dan keimanan. Karena pada akhirnya Allah tidak hanya menilai keberhasilan kita dari hal materi, tapi lebih dari itu Allah menilai bagaimana cara kita menjaga adab, menjaga akhlak, menjaga hati, dan menjaga hubungan dengan sesama. Hadirin sekalian, menghadapi Indonesia Emas 2045, kita tidak hanya membutuhkan generasi yang pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga generasi yang berakhlak mulia. Karena pada akhirnya keberhasilan suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas moral dan karakter warganya. Tanpa itu, kemajuan hanya akan membawa kehancuran. Jadi, mari kita sebagai generasi muda Islam bertekad untuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki rasa kasih sayang, tanggung jawab, jujur, dan amanah. Menjadi pribadi yang tidak hanya pandai dalam ilmu dunia, tapi juga tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan cara yang diridai Allah. Mari kita mengambil contoh dari teladan Nabi kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sempurna dalam segala hal, dalam berbisnis, dalam beribadah, dalam berkeluarga, dan juga dalam berdakwah.
Beliau tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi cerdas dan terampil, tapi juga mengajarkan kita menjadi manusia yang memiliki kasih sayang, amanah, jujur, dan juga sabar. Jika kita ingin menyongsong Indonesia Emas 2045, kita harus mempersiapkan diri dengan akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, serta niat yang tulus untuk membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Semoga kita tidak hanya menjadi bagian dari generasi yang sukses di kehidupan dunia, tapi juga sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik sebagai akhlak yang mulia sebagai landasan utama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa dan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Iskariman amus syahidat, hidup mulia dan mati syahid, nun wal kolami wa ma yasdurun, demi pena dan segala apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.